tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Andi Al-Ghifari selaku Kepala Peternak Kantor Kabupaten Rafflesia, kepada yang kami hormati Bapak Rizky Tri Saputra selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, kepada yang kami menghormati Bapak Andika Bagas selaku perwakilan dari pemerintah kabupaten beserta Ibu Winova selaku camat, Ibu Kawai selaku kepala desa, Ibu Cynthia selaku sekdes, dan Mas Dino selaku perwakilan masyarakat, serta para peserta yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kehadirat Yang Maha Esa karena atas berkat limpah karunia-Nya kita dapat berkumpul di rapat pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Hadirin sekalian, sebelum kita ke acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara rapat pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan, keempat sesi tanya jawab, kelima kesimpulan, keenam penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Andi Al-Ghifari selaku Kepala Kantor Peternak Kabupaten Rafflesia. Untuk Bapak Andi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada hari ini dalam rangka untuk melihat hasil paparan kami mengenai hasil pengukuran dan pemetaan di Desa Kenanga, Kecamatan Tulik dalam rangka distribusi tanah. Izinkan saya melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, per tanggal 20 sampai 30 Maret yang lalu, saya sudah menugaskan beberapa personil untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran dalam rangka kegiatan distribusi tanah ini. Alhamdulillah, proses pengukuran berjalan lancar, walaupun tidak bisa kita pungkiri pekerjaan di lapangan pasti mengalami kendala dan tantangan yang alhamdulillah juga bisa diatasi oleh anggota dari seksi survei dan pemetaan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga kepada Bapak Kasih beserta anggota atas kerja kerasnya bisa mempercepat baik proses maupun hasil pengukuran untuk redistribusi tanah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, paparan yang akan kami sampaikan nanti adalah data yang kita bisa identifikasi subjek maupun objeknya yang nanti akan terlibat dalam redistribusi tanah ini. Adapun rincian data-data subjek dan objek tersebut tertuang dalam 5 peta beserta data nominatifnya yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mohon perhatiannya. Mari kita simak dan dengarkan baik-baik paparan dari Pak Kasih agar nanti ke depannya tidak terjadi misinfo atau hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Untuk itu sementara cukup dari saya.
saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Andi telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, untuk acara yang dinanti-nanti yaitu pemaparan hasil pengukuran dan pemetaan redistribusi tanah tahun 2025 kepada Bapak Rizky Krisamustra, dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Mohon izin silakan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku kasih pengukuran atau survei dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek akan menyampaikan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh tim kami, yaitu tentang objek redistribusi tanah. Pada hari ini yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, peta administrasi lokasinya, yaitu posisi di mana objek redistribusi tanah ini berada di dalam desa ini. Kemudian ada peta objek redistribusi tanahnya, yaitu peta keliling toranya. Yang ketiga adalah peta penguasaan. Keempat, peta penggunaan. Kelima, peta bidang tanah. Dan yang terakhir adalah daftar nominatifnya. Yang pertama itu peta administrasi lokasi. Jadi di desa ini, di desa Tulip, lokasi objek toranya berada pada yang bergambar yang berwarna merah itu, Pak, di perbatasan desa Kantil. Itu kurang lebih luasnya ada sekitar 25 hektar. Kemudian ini untuk lebih dijelaskan lagi, ini adalah peta keliling toranya. Jadi kurang lebih berbentuknya acak ya, karena sebelah kanan itu ada jalan sebenarnya. Nah, kemudian peta status penguasaannya. Jadi setelah inventarisasi kami sebelum dilaksanakan pengukuran, penguasaan tanah pada objek ini adalah tanah negara. Karena memang sebelumnya tanah ini merupakan tanah absente, jadi setelah dilakukan penetapan dia sudah menjadi ex absente dan sudah kembali ke negara dan ditetapkan juga menjadi objek toral. Kemudian ini peta penggunaan tanahnya berbarengan dengan inventarisasi tadi. Pada saat kami survei ke lapangan, itu penggunaan tanahnya di objek tanah ini adalah perkebunan, lebih tepatnya perkebunan campuran. Jadi banyak variasi tanaman yang ditanam pada lokasi tersebut. Nah, lanjut ke intinya, di sini berdasarkan subjek yang berada di atas objek ini, terdapat 30 subjek yang menempati tanah ini. Jadi pada saat pengukurannya sudah terlaksana pengukuran sebanyak 30 bidang dengan luas kurang lebih 2000 meter sampai ke 1,7 hektar per masing-masing kepalanya. Pada awalnya lokasi ini full, tidak ada jalan yang di tengah seperti itu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kita harus memenuhi juga fungsi sosial dari tanah, jadi setiap tanah itu harus memiliki akses. Jadi kita buatkan juga rencana jalan di sana, ada dibuat kurang lebih 3 sampai 6 meter agar semua subjek dapat melaksanakan, dapat memiliki akses menuju tanahnya masing-masing, tidak perlu tertutup atau terhalang oleh bidang-bidang lain. Nah, berikut daftar nominatifnya. Jadi berdasarkan hasil pengukuran kami, itu ada nomor urut bidangnya, di sebelahnya ada luas-luas per masing-masingnya. Ini ada penggunaan tanahnya, semuanya itu pertanian, pemanfaatan juga di kebun campuran, dan ini nomor peta bidang tanahnya. Nomor peta bidang tanahnya jadi sudah di ngeling, sudah kami proses di KKP, jadi sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dengan nomor-nomor sebagai berikut. Kemudian ini nama calon penerima
kenapa di sini saya sebut calon penerima? Karena kita belum melaksanakan sidang GDR atau penetapan subjeknya sebagai pemilik objeknya. Walaupun mereka sudah menguasai tanah di sana, belum tentu mereka yang akan ditetapkan menjadi subjek atau yang pemilik objek redistribusi tanah ini, karena harus syarat-syarat subjeknya kan harus dipenuhi, banyak syarat yang harus dipenuhi. Kemudian itu ada tanggal lahir, umur, NIK dan KK, kemudian KTP dan domisili. Ini totalnya ada 30 bidang, semuanya sudah terukur. Mungkin kemarin kita juga sempat ketemu ya Pak Dino pada saat pengukuran dengan meeting saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait ekspos hasil pengukuran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi ini bisa dimulai dari Bapak Bagas selaku perwakilan Pemda sampai dengan perwakilan masyarakat. Mohon izin Pak Andi untuk pertanyaan nanti ditampung dulu atau langsung dijawab. Ya, untuk pertanyaan kami tampung dulu ya Pak. Untuk Bapak Andika Bagas, persilakan. Terima kasih atas pemaparannya Pak Takan, Pak Kasih. Saya selaku perwakilan pemerintah daerah yang ingin saya tanyakan, apakah dari pihak BPN ini dapat menjamin hasil pengukuran dan apa saja mekanisme pengaduan ataupun koreksi yang telah disediakan dari pihak BPN bagi masyarakat jika mereka ini menemukan ketidaksesuaian ataupun kesalahan dalam hasil pengukuran yang telah dipublikasikan ini. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Bagas. Selanjutnya dari Ibu Camat, Ibu Topak, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya Pak, kan sudah dilakukan pengukuran. Izin bertanya Pak, kemarin kan sudah dilakukan pengukuran di desa Kenanam. Nah, apakah selama proses pengukuran itu terdapat kendala, dan apabila ada, apa yang perlu kami bantu dan lakukan untuk melanjutkan proses tahap selanjutnya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, apakah masyarakat desa Kenanga ini dapat mengakses program pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan di desa tersebut? Baik, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara menanggulangi jika nantinya terjadi masalah setelah data ini sampai ke masyarakat? Terima kasih. Baik, saya selaku perwakilan warga atau masyarakat. Pertanyaan saya, apa tahapan selanjutnya yang harus diikuti masyarakat desa sehingga dapat kami peroleh kepastian haknya? Dan setelah itu, apakah terjamin akan ada peningkatan tarif hidup dari masyarakat sekitar berhubungan saat ini masyarakat masih banyak yang kesulitan dalam mencukupi kebutuhan kesehariannya? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru ya, Bapak Ibu setelah mohon dan terlambat jika pertanyaan selanjutnya akan langsung dijawab oleh Bapak Kasih Pak Lis. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari yang pertama dari Pak Bagas terkait apakah pihak BPN dapat menjamin soal kualitas datanya ini ya. Yang pertama itu kami dapat menjamin terkait hasil pengukurannya ini, karena sebelum kami terbitkan PBT ini kami melakukan
cross check terlebih dahulu, Pak. Jadi yang pertama kami cross check dulu dari segi pengukurannya, metode apa yang kami pakai. Jadi pada saat pengukuran di sini kami menggunakan metode pengukuran dengan GNSS-RTK karena dengan perkebunan dan medannya yang lumayan, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengukuran, kami menggunakan metode itu dan sudah kami cek juga terkait HRMS errornya masih masuk ke dalam toleransi atau kesalahan acak lewat kalau bahasanya. Terus apakah terdapat tetap pengaduan apabila terjadi tidak sesuai, Pak? Jadi sebenarnya setelah penyampaian hasil ekspos ini kami masih membuka peluang kepada masyarakat sekalian apabila terjadi atau terdapat ketidaksepakat dengan hasil pengukuran. Jadi kami sebelum sidang GDRA dimulai, kami masih dapat melakukan perbaikan terhadap bidang-bidangnya itu. Jadi hasil petabihan tanah ini nanti akan kami tempelkan di kantor desa agar bisa dilihat oleh masyarakat. Mungkin itu, Bapak. Kemudian Bu Camat, Bu Innova, apa yang perlu dibantu dari pihak kecamatan ya, Bu? Mungkin pada saat kendalanya kemarin sewaktu pengukuran itu kami kesusahan dalam karena yang menguasai tanahnya pada saat kami melaksanakan pengukuran itu belum semuanya hadir pada saat yang berbarengan. Jadi sedikit memakan waktu kami untuk melaksanakan pengukuran karena kan apalagi bidangnya ini dalam satu lokasi ya, Bu, ya. Jadi kan karena perlu kesepakatan yang bersebelahan-sebelahannya juga, jadi kami sedikit termakan waktu di sana. Jadi karena ini sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai pelaksanaan pengukurannya. Mungkin setelah ini bersama dapat membantu sebagai arah hukum lagi, Bu, karena di sini kami perlu kesepakatan dari pihak masyarakat juga agar hasil pengukuran ini disepakati oleh masyarakat biar kami bisa lanjutkan ke sidang GDRA atau penetapan subjek dan objeknya nanti, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Kemudian dari Ibu Kepala Desa ya, Bu Kawai, ini apakah masyarakat dapat mengakses program ini, hasil pengukuran ini? Bisa, Bu. Jadi yang pertama itu aksesnya secara output itu nanti pertanyaan akan kami sampaikan atau kami tempelkan di ke kantor desa. Jadi kayak sebagai pengumuman. Jadi kami masih seperti yang saya sebutkan jelaskan sebelumnya, kami masih membuka peluang apabila terjadi ketidaksepakatan dari hasil pengukuran ini dari bidang per bidangnya. Mungkin kan nanti dari pihak masyarakat ada yang kurang setuju dengan luasnya. Biasanya kan kalau dari masyarakat misal ada hasil pengukurannya itu yang memiliki surat sebelumnya luasnya 5.000, ternyata pas hasil kami 24.000, biasanya masyarakat tidak sepakat di sana. Akan tetapi yang perlu kami tekankan di sini, kami dari pihak BPN, terutama di seksi survei dan pemetaan, itu mengukur patok per patok, bukan mengukur luasan. Jadi nanti apabila memang perlu dilakukan survei ulang agar untuk memastikan hasil ukuran kami bisa. Kemudian yang dari Ibu Sekdes ya, Ibu Sekdes terkait cara menanggulangi masalah ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bu, cara menanggulanginya itu jadi setelah ini kami sampaikan lagi, kami buka akses ke masyarakat untuk melihat hasil pengukurannya, apakah mereka setuju atau tidak, misalkan. Jadi yang pertama itu, jadi takutnya kalau setelah ini kami langsung tetapkan atau kami lakukan sidang tanpa persetujuan hasil pengukurannya kan belum ada kata sepakat, jadi takutnya malah timbul masalah ke depannya. Jadi dari kami masih kami buka peluang untuk melakukan perbaikan. Masyarakat juga bisa mengakses bidangnya ini untuk melihat pertanyaan ya, itu di Sentuh Tanahku. Jadi mereka bisa mengakses secara digital kalau memang
lagi sibuk atau tidak sempat untuk ke kantor desa. Nah, kemudian ini dari pihak masyarakat ya Pak Nino ya. Tahapan selanjutnya sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya, mungkin habis ini semisal terdapat masyarakat yang belum sepakat dengan hasil pengukurannya bisa melaporkan kepada kami terkait ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan hasil pengukuran dengan bidang yang dikuasai. Tapi memang sebelumnya kan kita sudah melakukan inventarisasi dan memang pasti ada luas yang berkurang dari tanahnya karena kami menyediakan akses jalan di sini. Jadi biar anggapan kami biar semua masyarakat yang punya tanah di sini itu memiliki akses jalan, tidak perlu istilahnya numpang lewat ke tanah-tanah lain. Takutnya ke depannya dari pihak tersebut terjadi sengketa dan malah menutup pagar sekeliling dari bidangnya, justru malah yang di tengah-tengah yang tidak punya akses jalan tidak dapat mengakses tanahnya dan kesusahan harus jalan kaki misal seperti itu. Kemudian apakah terjamin akan terkait peningkatan taraf hidup ya Pak? Sebenarnya bisa, karena yang pertama hasil dari redistribusi tanah ini itu berupa sertifikat Pak. Nah, hasil sertifikat ini dapat dijadikan sebagai jaminan untuk peminjaman modal di bank. Jadi modal tersebut dapat Bapak Ibu gunakan untuk produksi pertanian Bapak, misalnya mau menanam karet atau yang lainnya, biar bahan-bahan yang diperlukan bisa dipenuhi dengan benar. Dan biasanya juga setelah distribusi tanah ini ada tahapan selanjutnya ya, misal sertifikatnya sudah jadi, yaitu ada tahapan kalau memang ditetapkan lagi itu penataan akses. Jadi dari kami juga yang akan turun bersama pihak-pihak dinas lain juga bekerja sama untuk meningkatkan akses dari masyarakat atau peningkatan taraf hidup ini juga. Jadi kami bakal melatih jika memang ada produk atau produksi unggulan dari desa ini. Jadi pemahaman Bapak Ibu sekalian akan kami berikan lebih dari para ahlinya. Jadi para masyarakat dapat memanfaatkan tanah Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Bapak Rizky selaku Kepala Seksi Pengukuran Permintaan. Untuk Pak Adi ada tambahan? Bapak Ibu, pada intinya kegiatan redistribusi tanah ini adalah kegiatan yang memerlukan koordinasi dan sinergitas yang baik antara kami, pihak BPN, dengan Bapak Ibu sekalian, mulai dari tingkat Pemkab sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan partisipasi kita jalin komunikasi baik antara kita, dan kita dukung dan kita kawal redistribusi tanah ini hingga masyarakat bisa memperoleh tanah dan dapat memanfaatkan tanah baik-baiknya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mungkin itu saja dari saya kepada moderator. Terima kasih pada Pak Adi. Hadirin sekalian, untuk rangkaian acara pemaparan dan sesi tanya jawab ini telah terlaksana dengan baik ya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari rapat pada pagi hari ini. Yang pertama, sudah terukur 30 bidang yang diatasnya telah ada calon penerimanya masing-masing. Kedua, hasil pengukuran yang telah memenuhi fungsi sosial dari tanah. Serta yang ketiga, selanjutnya penetapan subbiaya redistribusi tanah akan ditetapkan pada sidang GTRA, yaitu gugus tugas reforma agraria. Dengan hasil ini dapat diharapkan program ini dapat mewujudkan peningkatan kemakmuran bagi masyarakat Desa Tulim. Hadirin sekalian,
tidak terasa sampailah kita ke penghujung acara. Sebelum tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andika Bagasraya, perwakilan Pemda beserta jajarannya hingga perwakilan masyarakat. Tanpa dukungan Bapak Ibu, program ini tidak berjalan dengan lancar. Mungkin dari Mas Rizky ada tambahan lagi? Ya. Sedikit tambahan ya sebelum ditutup Bapak Ibu sekalian. Setelah ini minta tolong bantuannya untuk mempercepat hasil atau pemrosesan redistribusi dana ini. Kami menunggu kabar dari Bapak Ibu sekalian untuk apabila ada pihak masyarakat yang tidak sepakat dengan hasil ukuran dari pihak BPN ini, mohon segera dikabari dari ke pihak kami agar kami dapat memproses dengan secepat-cepatnya. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada Bapak Rizky atas tambahannya. Demikian para hadirin sekalian, acara rapat pemaparan hasil pengukuran dan permintaan bagi distribusi tanah tahun 2025. Saya Titioni Data Putro selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.